Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pertemuan virtual pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baik, bagaimana kabarnya ayah dan bunda semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Siti Qoriah. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga informasi dari para wali kelas, yang keempat doa dan penutup, dan yang terakhir pembagian hasil penilaian tengah semester tahun pelajaran 2020-2021. Baik, ayah bunda sekalian, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka pertemuan virtual pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menambah keberkahan adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sair. Kepada Ustadz Sair, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. Fasatubshiru wa yubshirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Fala tuti' kulla halafin ammazin masya'in binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin athim.
عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم يسلمون
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Sair. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian, mengingatkan kembali bagi ayah bunda yang belum mengganti akun Zoom-nya, silahkan mengganti dengan nama kelas, kemudian nama Ananda. Bagi ayah bunda yang mengalami kesulitan, boleh menuliskan di kolom chat dengan nama kelas, kemudian nama Ananda. Baik, acara selanjutnya yaitu mengenai informasi-informasi yang akan disampaikan oleh para wali kelas. Yang pertama yaitu mengenai penilaian dan kriteria kenaikan kelas yang akan disampaikan oleh Ustadz Hari. Kepada Ustadz Hari, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zakori yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang penilaian dan kriteria kenaikan kelas pada hari ini dalam pertemuan pembagian hasil PTS kelas 8. Alhamdulillah, bersyukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak rahmat dan rezekinya pada kita semua. Juga salawat dan salam kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW serta pengikutnya hingga akhir zaman. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang penilaian dan kriteria tentang kenaikan kelas. Penilaian dan kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, masuk dengan penilaian. Kita ketahui bahwa di sekolah itu ada hal yang penilaian, baik penilaian sikap, nanti ada penilaian sikap dengan pengetahuan ataupun penilaian keterampilan. Sedangkan penilaian itu sendiri adalah
suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian peserta didik. Kemudian tujuan dari penilaian itu adalah satu, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi siswa. Yang kedua adalah menetapkan program perbaikan ataupun pengayaan, lalu menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Yang keempat adalah memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir adalah menetapkan mutu untuk suatu pendidikan, satuan pendidikan. Jenis-jenis penilaiannya Dikbud, yaitu penilaian otentik. Ini penilaian tentang mulai dari input sampai ke output atau proses ya, otentik ini. Kemudian penilaian diri ini antar teman, kemudian penilaian proyek, lalu penilaian harian, ini seperti UKD, kemudian LKPD kalau di online itu bisa dijadikan penilaian harian. Lalu penilaian tengah semester yang sudah barusan kita anak-anak Ananda selesaikan untuk PTS-nya, dan yang terakhir adalah penilaian akhir semester. Sebenarnya masih ada penilaian lain seperti penilaian sekolah, ujian sekolah, ada juga penilaian untuk kompetensi nanti. Berikutnya yang dibahas adalah tentang kriteria kenaikan kelas berdasarkan Dikbud yang sudah diimplementasi oleh SMPT Istiqomah. Yang pertama adalah aspek akademis. Jadi yang nilai pengetahuan atau K3 dan keterampilan harus tuntas. Kemudian mata pelajaran dengan KBM minimal harus tuntas, yang tidak tuntas tidak lebih dari 3 pelajaran. Lalu yang kedua adalah aspek non-akademis. Di aspek non-akademis, yang dinilai pertama adalah kompetensi inti, KI1 dan KI2, ini tentang sikap dan spiritual, minimal bernilai B, baik. Kemudian proses kehadiran tahun pelajaran minimal 80% dari hari efektif. Untuk kriteria pencapaian, predikat capaian kompetensi ada rentang nilai. Di SMP IT Istiqomah berlaku rentang nilai 100 sampai dengan 94 atau 94 sampai 100 sangat baik. Kemudian 87 sampai 93 nilai baik, 80 sampai 86 cukup, 0 sampai 79 kurang. Kemudian untuk predikat nilai pada ini penilaian aspek ini pengetahuan dan keterampilan. Untuk 0 sampai 79 D, kemudian 80 sampai 86 C, 87 sampai 93 B, 4 sampai 100 A. KKM 80%, KKM-nya 80, kecuali untuk nilai PAI BP, KKM-nya 83. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya silakan kembali kepada Bu Pori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hari atas penyampaiannya. Semoga anak-anak kita selalu diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz maupun Ustazah dan selalu mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian, informasi selanjutnya yaitu mengenai rekap sadar ibadah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Fatimah. Kepada Ustazah Fatimah, waktu dan tempatnya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa hayya adzanul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ayah bunda, kita bertemu lagi ya dalam pertemuan virtual ini dan sekaligus pembagian hasil PTS ya. Dan Allah memberi kesempatan kita ya, umur yang panjang, kesempatan dalam hal kesehatan dan waktu ya yang Allah berikan, dan kita memanfaatkan pertemuan ini ya untuk menyampaikan yang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, insya Allah ya. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah ayah bunda, moga-moga ayah bunda di rumah sehat semua ya bunda ya, sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iya, saya akan memberikan materi pada hari ini yaitu mengenai sadar ibadah. Ya, Hayya bunda. Ya, ayah bunda, adapun materi mengenai sadar ibadah ini sendiri, yang mana ini sebuah program harian siswa ya, program sekolah. Sadar ibadah ini ada beberapa yang harus dilakukan oleh siswa ya, semua siswa, bukan di kelas 8 aja ya, ayah bunda. Ada 8 item yang perlu kita perhatikan ya di sini yang dilakukan oleh siswa, yaitu sholat fardu, sholat sunnah duha, sholat sunnah qiyamul lail, puasa sunnah, sedekah, tilawah Al-Quran, literasi, dan birrul walidain. Ya, adapun kegiatan sekolah ini merujuk kepada sebuah Al-Quran yang mana ya menyatakan wa ma khalaqtu jinni wal insi illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi dalam hal ini ayat ini menyatakan bahwa anak-anak yang ada ya di sekolah untuk melaksanakan sadar ibadah ini untuk menguatkan imannya, mempertahankan imannya, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan siswa juga supaya selalu dekat sama Allah. Itu mungkin ayah bunda dalam program harian ini. Selanjutnya, adapun program sadar ibadah yang saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sholat fardu. Nah, sholat fardu di sini adalah sholat 5 waktu sehari semalam, yang lebih diutamakan adalah berjamaah, khusus siswa putra berjamaah di masjid jika kondisi sudah memungkinkan, karena dalam hal ini pandemik ya, kemungkinan sholat berjamaahnya di rumah, kebanyakan di rumah. Insya Allah sholat sendirian atau sholat berjamaah itu tetap akan dicatat ya di student handbooknya. Ya, mengenai sholat fardu ini mungkin sekedar sharing aja ayah bunda. Saya sedikit bercerita di sini mengenai sholat fardu, karena saya lihat dari sholatnya anak-anak ya, ada masih mungkin kalau ditanya ketiduran ustazah ya, mungkin ada juga yang menyatakan lupa ustazah. Jadi ada yang kita rekap ya setiap bulannya. Dan sini sedikit bercerita mengenai kiat-kiat kita bagaimana anak-anak kita supaya melaksanakan sholat itu karena kesadaran dirinya. Ya, sekalian kita mengingatkan mereka juga akan bangkit, akan mendengar azan langsung spontanitas, langsung sholat. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Ya, dari
cerita ini mungkin saya sedikit bercerita, dari cerita ini bisa kita ambil ya hikmah dari cerita ini dan kita bisa mungkin melaksanakannya. Ya, pada suatu hari ada seorang musafir yang berkunjung ke sebuah rumah dan yang musafir tadi sangat tercengang melihat seorang anak ya masih usia kecil. Saat sholat subuh dia sudah bangun tanpa dibangunkan. Ya, tamu tadi sangat terheran sekali dan semua anaknya bangun, mengambil air wudhu, ya, lalu menggelar sejadah untuk sholat. Subhanallah ya, tamu tadi yang seorang musafir tadi sangat heran dan bertanya-tanya dalam dirinya. Singkat cerita, si tamu tadi akhirnya bertanyalah kepada ayah ibunya yang anak-anak yang tadi yang sholat tadi. Dia bertanya amalan apa yang dilakukan sehingga anak-anakmu tanpa dibangunin ya, tanpa disuruh sudah sholat semua. Itu yang mungkin kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, yang mana orang tua tadi menjawab bahwa yang saya lakukan adalah selalu dekat sama Allah dan selalu berdoa kepada Allah. Dan yang musafir tadi bertanya lagi, doanya apa? Sampai anakmu begitu rajin banget ya, terus kesadarannya sendiri untuk ambil air wudhu, langsung sholat berjamaah. Itu suatu luar biasa, kata si musafir tadi. Akhirnya yang orang tua tadi menjawab, yang saya lakukan adalah selalu berdoa, yang mana doanya ada di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 40. Insya Allah ayah bunda mungkin bisa melihat ya doa tersebut sangat bagus sekali, yang mana doanya Rabbi ja'alni muqimis sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Allah jadikanlah aku, ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku yang tetap melaksanakan sholat. Subhanallah. Ya, masih memohon kepada Allah supaya kita tetap melaksanakan sholat dan tidak lalai dalam sholat ya. Jadi doa ini buat diri kita dan buat anak cucu kita nantinya. Ya, jadi itulah yang diamalkan atau yang dilakukan orang tua tadi sehingga anaknya rajin ya, bukan diperintahkan lagi. Itu mungkin ayah bunda sebagai sharing aja yang saya ketahui, dan suatu hari saya menyampaikan ini ya di taklim. Saat itu ada ibu-ibu ya, saya bertemu lagi, mereka menyatakan subhanallah, testimoninya Ustazah, saya melakukan ini ternyata mujarab banget gitu ya, makbul banget ya. Saya berdoa membayangkan anakku yang dulunya tidak sholat, subhanallah setelah saya doakan ini, ya Allah tanpa saya sadari saya meneteskan air mata, anak saya sudah langsung beranjak ambil air wudhu tanpa saya suruh. Subhanallah ya. Karena kita ini dalam hal mengingatkan anak dalam sholat fardu ini, selain mengingatkan juga ikut serta dengan doa. Karena ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala taatik, yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Ya, jadi mungkin kita sudah menyuruh tapi kita bantu dengan doa. Itu mungkin ayah bunda sebagai sharing aja untuk kita menginginkan anak kita sholat adalah karena kesadarannya sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, program sadar ibadah adalah ayo sholat sunnah. Ya, di sini juga kita mengajak siswa untuk terbiasa untuk sholat sunnah. Sholat sunnah yang dimaksud sini adalah sholat duha dan sholat tahajud. Ya, sholat duha di sini yang sering kita mengingatkan anak di grup ya, di grup anak-anak sendiri di waktu saat istirahat, yaitu pukul 10 sampai 10.30. 10.30 mereka mengikuti lagi pelajaran. Ya, mereka mungkin bisa sholat duha, bisa makan ya, atau yang belum sarapan ya. Kita tekankan di sini mereka harus melaksanakan sholat duha. Ya. Itu mungkin yang ayo sholat sunnah ya. Yang ketiga, program sadar ibadah di sini ada infak ya atau sedekah. Bersedekah atau berinfak boleh di mana?
dan kapan saja, boleh juga di celengan atau dikumpulkan dulu, nantinya diserahkan kepada yang diniatkan. Ya, mengenai infak ini, saya pernah mendengar Syekh Ali Jaber menyatakan bahwa berinfak atau bersedekah saat setelah subuh itu ada suatu yang kemujizatan yang akan kita dapatkan. Ya, yang mana beliau Syekh Ali Jaber menyarankan untuk kita bersedekah, dan beliau juga menjelaskan nggak mungkin kita habis subuh itu nyari-nyari orang, ya nggak mungkin ada orang yang kita temuin untuk kita berinfak atau bersedekah, dan beliau menyarankan untuk menyiapkan celengan, ya disitulah kita berniat untuk berinfak atau sedekah. Setelah terkumpul baru kita memberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Oke, itu sekadar infak. Dan di sini juga ayah bunda, saya melihat dari laporan anak-anak ya per bulan itu infak itu terkadang anak-anak ada yang bilang uang jajan saya juga di lockdown Ustazah katanya. Saya menyatakan insya Allah nggak mungkin ayah bundamu memberikan uang untuk berinfak ya. Kalau kita membicarakannya atau memintanya dengan baik, insya Allah ya itu mungkin ayah bunda dari penjelasan infak itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tilawah ya. Tilawah yang mana tilawah di sini bisa dengan membaca qiraati ya, dengan maksudnya qiraati di sini yang masih qiraati jilid bisa dibaca-baca supaya lancar saat pembelajaran akan lancar lagi, dan membaca Al-Qur'an ya. Dan selain itu murojaah mengulang-ulang hafalan atau menambah hafalan yang akan disetor ke guru. Ya, selanjutnya program sadar ibadah ya adalah aku suka membaca. Yang di sini adalah literasi. Ya. Yang dimaksud daripada literasi ini adalah membaca buku pelajaran, itu masuk juga literasi, buku pengetahuan agama dan lainnya. Buku sastra atau non sastra yang bernuansa Islami. Itu mungkin bunda yang untuk membiasakan anak-anak selalu membaca dengan menambah wawasan keislamannya, menambah keilmuannya. Ya, selanjutnya adalah birrul walidain. Nah, birrul walidain di sini membantu ayah ibu di rumah. Ya, membantu ayah ibu di rumah di sini untuk membiasakan anak ayah bunda untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin menurut kita sangat sepele, hanya membersihkan kamar tidurnya itu udah terbantu banget ya ayah bunda ya. Jadi mungkin bukan di kamarnya aja dia, mungkin yang perempuan membantu cuci piring atau ada yang lainnya, yang laki-laki bisa mungkin membantu meskipun itu pekerjaan perempuan ya, menyapu, cuci piring nggak apa-apa ya, dibiasakan untuk membantu kedua ayah bundanya di rumah. Ya, terkadang siswa saya tanya gimana apa yang dibantu, saya membantu ayah mencuci mobil gitu ya. Oh, saya menyiram tanaman ya. Jadi mereka bertanya apakah itu boleh Ustazah? Insya Allah itu boleh nak, selama itu pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh kedua orang tuamu, insya Allah itu sama dengan hal membantu. Ya, selanjutnya adalah program sadar ibadahnya puasa sunnah Senin dan Kamis. Ya. Di sini selalu kita mengingatkan anak-anak saat mau sudah masuk hari Senin, kita ingatkan mereka juga akan mencontreng atau mengchecklist ya, siapa-siapa aja yang puasa Senin, siapa aja yang puasa Kamis. Ini membiasakan siswa dalam 1 minggu puasa Senin atau puasa Senin dan Kamis ya. Dalam 1 minggunya boleh mungkin puasa Senin aja atau puasa Kamis aja. Alhamdulillah kalau kedua-duanya. Yang diutamakan bagi perempuan yang untuk puasa Senin ini adalah membayar puasanya di hari Senin dan Kamis. Yang kita khawatirkan adalah dia puasa sunnah hari Senin Kamis tetapi membayar puasanya belum ya. Biasa kalau perempuan ya selalu kedatangan tamu ya. Jadi itu mungkin ayah bunda. Selanjutnya dalam sadar ibadah ini yang dicatat adalah di student handbook ya, yang sudah dimiliki Ananda semuanya. Ya, adapun yang diisi, insya Allah ayah bunda mungkin tahu ini ya, begini cara pengisiannya mereka.
Selain daripada itu ya mereka tilawah ya selalu mencatat dia ada buku prestasinya. Ya, selanjutnya mereka juga perharinya mencatat sadar ibadahnya apa yang dilakukan ya, yang saya jelaskan tadi di Microsoft Team. Mereka catat. Nah, lalu yang mereka catat ini kita rekap ya, setiap bulannya wali kelas merekap dan men-share ke orang tua masing-masing dengan secara wafri. Ya, inilah ayah bunda grafik sadar ibadah yang di bulan September. Kita bisa lihat sama-sama bahwa sholat fardu yang dilakukan Ananda semuanya sudah mau mencapai 100%. Alhamdulillah, moga-moga ini bisa dipertahankan yang ada dan bisa ditingkatkan lagi. Ya. Dan sholat duha di sini ya, yang semua kelas dari putra dan putri bisa kita lihat sini bunda grafiknya, dan di sini bisa dilihat ayah bunda sodakohnya di sini masih ya bisa mungkin ditingkatkan lagi ya, dan tilawahnya juga ini masih ada di bawah semuanya dari grafiknya sendiri ya. Dan biru walidainnya di sini yang putra nih yang mungkin perlu ditingkatkan. Mungkin bingung mungkin yang putra ya, kelas putra yang apa sih harus dibantu ya, mungkin bisa dijelaskan ayah bunda untuk Ananda untuk melaksanakan sadar ibadah ini sendiri. Ya, literasi di sini belum 100%. Mungkin bisa dibantu ayah bunda untuk mereka, mengingatkan mereka untuk membaca buku-buku. Ya. Ya, terima kasih ayah bunda, itu yang mungkin yang saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya buat kita semuanya, dan informasi dari sekolah ini buat kita semuanya ya, sebagai walas untuk mengingatkan, dan di rumah juga selalu mengingatkan Ananda untuk melaksanakan kegiatan sadar ibadah tersebut. Ya, itu aja mungkin ayah bunda yang saya berikan materi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Fatimah atas informasinya mengenai rekap sadar ibadah. Masya Allah ya ayah bunda, tidak hanya sholat 5 waktu tepat waktu, kemudian sholat sunnah, kemudian bersedekah, tilawah Al-Quran, literasi, birrul walidain, maupun kegiatan lainnya yang bermanfaat. Semoga anak-anak kita selalu konsisten, dan tidak hanya anak-anak kita saja, tapi kita para guru dan orang tua, semoga selalu diberikan keistiqomahan dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Amin rabbal alamin. Baik, ayah bunda yang berbahagia, selanjutnya adalah informasi mengenai hafalan doa dan hadis yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Dian. Kepada Ustazah Dian, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, syukran Ustazah Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ustazah. Ya, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmatnya, memberikan kita semua kesehatan hingga di pagi hari ini bisa bertatap muka walaupun hanya secara virtual dalam kesempatan pertemuan orang tua yang nantinya akan disambung dengan pembagian lapen ya bunda. Juga salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga pada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh penerus risalah beliau, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang nanti mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, rasanya tidak terasa waktu terus berjalan dalam pembelajaran daring.
Dan akhirnya kita sudah sampai di pertengahan semester 1 dan hari ini adalah saatnya kita melihat pencapaian untuk anak-anak kita selama pembelajaran daring dalam beberapa bulan ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa didiskusikan dengan baik sehingga permasalahan-permasalahan bisa kita temukan solusinya, dan insya Allah kami sangat membuka kesempatan dan membuka bantuan untuk ayah bunda maupun ananda ketika ada sesuatu yang ingin ditanyakan pada saat nanti pembagian lapen bisa diteruskan dengan konsultasi dengan kami. Dipersilahkan nanti ya ayah bunda. Baik, khususnya untuk paparan kali ini, seperti apa yang disampaikan oleh Ustazah Qori, bahwasanya saya akan menyampaikan tentang hafalan hadis, kemudian hafalan doa, dan juga mengenai bacaan sholat dan zikir setelah sholat. Baik, di sini saya akan sampaikan. Ini mohon maaf, kalau tidak bisa di-observe. Baik, saya beralih saja di sebelah sini. Oke. Untuk kesempatan di semester ini, ayah bunda, ada beberapa hafalan doa dan hadis yang menjadi target untuk kelas 8 semester 1 khususnya. Bisa dilihat di sini yang dicantumkan adalah khusus semester 1 ini ada 7 hafalan doa. 7 hafalan doa ini kita lihat di sini adalah doa setelah sholat duha, doa hendak belajar, kemudian doa setelah belajar atau doa penutup majelis, kemudian doa sebelum makan dan doa setelah makan, serta doa naik kendaraan dan doa setelah azan. Untuk doa ini, insya Allah senantiasa sudah kita kasihkan atau senantiasa kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari ya bunda, di rumah maupun di sekolah juga senantiasa kita ulang-ulang untuk melancarkannya. Seperti doa setelah sholat duha ya bunda, ini sebenarnya merupakan rangkaian dari pelaksanaan sholat duha. Jadi harapannya adalah memang sholat duha itu dilaksanakan juga oleh anak-anak. Katanya kita juga membuat program ada sholat duha seperti yang ada di rekap ibadah, dan juga kita menyediakan adanya waktu untuk sholat duha, dan di pagi hari biasanya juga kita sarankan kalau anak-anak mau sholat duha terlebih dahulu sebelum kita opening, silahkan. Jadi sholat duha itu bisa saja dilakukan sebelum kita mulai opening ataupun pada saat jam 10. Dan ini ada hafalan sholat duhanya yang sudah insya Allah anak-anak sudah terbiasa untuk melantunkannya. Dan kita membacanya bersama-sama setiap opening di pagi hari. Kemudian doa hendak belajar juga begitu. Setiap hendak belajar dan setelah belajar kita senantiasa memanjatkan doa ini. Kemudian sebelum makan dan setelah makan biasanya pada saat di sekolah kan kita biasa bersama-sama dan anak-anak sama-sama melantunkan doanya. Doa naik kendaraan juga begitu ya bunda. Selalu kita bacakan bersama-sama ketika anak-anak selesai pembelajaran dan mereka mau pulang pada saat pembelajaran tahun lalu gitu ya, secara offline mereka sama-sama membaca ini. Demikian juga dengan doa setelah azan. Doa setelah azan ketika kita sholat bersama-sama di masjid, kemudian dikumandangkan azan, maka setelah azan kita akan memanjatkan bersama-sama doa setelah azan. Nah, dengan doa-doa yang sudah kita targetkan seperti ini, terkadang kalau tidak sering-sering diulang, maka bisa saja nanti doa itu jadi lambat laun, artinya terpudarkan gitu ya, khususnya untuk beberapa mungkin seperti doa setelah azan atau doa naik kendaraan gitu. Jadi insya Allah untuk doa ini senantiasa juga kita murojaah, kita ulang-ulang pada saat kita opening maupun saat kita closing. Untuk hadis, nah ini ada hafalan hadis juga ya bunda ya. Ada 5 hafalan hadis, yaitu tentang hadis tentang sifat hasad, kemudian hadis tentang keutamaan sholat sunnah fajar, tentang iman kepada Rasul, tanda-tanda orang munafik, dan manfaat beramal soleh. Untuk keempat hadis yang ada di poin 1 dan sampai poin 4, ini semua ada di handsbook ya bunda ya, jadi referensi doa
maupun hadis itu ada di handbook anak-anak. Kita bisa lihat nanti di halaman 126 sampai dengan halaman 131. Jadi untuk mereka atau anak-anak yang ingin menghafalkan kembali, melancarkan kembali, referensinya bisa dilihat di sana. Sementara untuk hadis manfaat beramal soleh, ini khususnya ada di buku paket PAI mereka. Jadi ada di buku paket yang sudah dibagikan, itu di halaman 182. Untuk murojaahnya atau teknis murojaahnya seperti yang tadi disampaikan, ini akan dihandle oleh wali kelas. Jadi pelaksanaannya bisa di saat opening maupun saat closing. Biasanya di saat closing karena di saat closing waktunya lebih panjang. Akan tetapi nanti ada penagihan dalam bentuk penilaian oleh guru PAI yang akan diadakan di setiap akhir semester. Jadi ini merupakan rangkaian dari jadwal ujian akhir semester. Nanti ada penilaian keagamaan dan ada penagihan untuk hafalan doa dan hadis yang menjadi target di kelas 8 semester 1. Insya Allah nanti di semester 2 akan ada lagi. Artinya akan terus ada progresnya dari kelas 8 semester 1, nanti di semester 2 akan ada hadis yang berbeda dan juga doa-doa lainnya. Seperti itu. Baik, kemudian untuk selain hafalan doa dan hadis, ada juga bacaan sholat. Jadi bacaan sholat ini sebenarnya utamanya adalah untuk melancarkan Ananda dan kita semua gitu. Dan ini sudah diupload di YouTube, jadi silahkan untuk ayah bunda bisa melihat ini pada link YouTube-nya, nanti bisa saya berbagi di grup orang tua. Kalau untuk anak-anak insya Allah juga sudah dibagikan di grup kelas anak-anak supaya mereka juga bisa melancarkan bacaannya. Jadi ini alhamdulillah yang membuat juga siswa sendiri, ini adalah dari kelas 8 Putra 1, yaitu Ananda Bagus. Ya, Ananda Bagus di sini kita lihat membuat video tentang bacaan sholat. Jadi bacaan sholat di situ memang ada untuk doa iftitahnya memang dibuat 2 versi. Silakan mungkin bisa terbiasa dengan doa iftitah yang mana. Kemudian artinya kita fleksibel aja, ini adalah salah satu referensi saja. Silakan mungkin kalau sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan yang lain, monggo saja. Ini hanya untuk membantu. Dan ini yang biasa sudah mereka dapatkan dari kelas 1 SD, dan ini diulang kembali. Dan dalam bentuk video yang ditayangkan setiap kita closing. Jadi pada saat closing, ada waktu untuk penayangan video ini, dan pada saat itu anak-anak diminta untuk sama-sama melantunkan dan sama-sama melancarkan, dan nanti akan ada penagihan juga untuk mengetes kelancaran bacaan sholatnya. Karena memang yang saya tahu rata-rata anak-anak itu kalau sholat ada beberapa yang mungkin sholatnya agak cepat begitu. Apakah mungkin karena bacaan sholatnya kurang lancar, atau mungkin bacaan sholatnya juga masih belum terlalu hafal. Jadi kita bantu dengan di sini. Mudah-mudahan dengan bacaan sholat yang lebih lancar lagi, mereka bisa beribadah lebih tumakninah, lebih khusyuk juga. Kemudian untuk zikir dan doa setelah sholat. Nah, untuk zikir dan doa setelah sholat ini adalah zikir dan doa yang senantiasa kita gunakan ketika kita sholat berjamaah di masjid. Maka setelah sholat kita sama-sama berzikir. Harapannya zikir dan doa itu ketika pembelajaran daring dan kita tidak bersama-sama lagi, tetap anak-anak tetap bisa menghafalnya dan tetap bisa menggunakannya pada saat setelah mereka sholat. Karena saya juga biasanya menyampaikan kepada Ananda bahwasannya makna dari doa dan zikir itu luar biasa. Kalau bisa dimaknai satu persatu dari untayan kata-katanya itu sangat luar biasa. Oleh karenanya sangat saya harapkan pada anak-anak untuk setelah sholat jangan langsung lipat sajadah, tapi berdoalah, berzikirlah. Karena dengan kita banyak berzikir dan juga berdoa, insya Allah Allah akan senantiasa
dekat dengan kita dan juga mengijabah doa-doa kita. Seperti itu untuk zikir dan doa setelah sholat. Dan ini juga ada di link YouTube juga, bisa nanti saya share di grup orang tua. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Jadi sebenarnya bukan untuk anak-anak saja, termasuk siapapun juga butuh gitu ya, butuh untuk bisa senantiasa mengulang-ulang zikir dan doa yang di sini insya Allah zikir dan doanya sangat bagus. Dan ini juga hasil karya dari Ananda kita juga. Ya, jadi dari Ananda Bagus Rizky Daskian, ini lantunan doa dan zikirnya subhanallah sangat luar biasa dengan kemerduan suaranya. Ya, mudah-mudahan dari situ kita juga semakin semangat untuk senantiasa untuk zikir dan doa dan juga memperbaiki ngikut gitu ya, kalau ada biasa lantunan yang merdu, kadang-kadang kita juga pengen ngikut gitu. Lama-lama untayan doa kita, zikir kita bisa semakin merdu dan kita juga semakin senang gitu untuk senantiasa berzikir dan berdoa. Ya, mungkin demikian apa yang bisa saya paparkan mengenai hafalan doa, hadis, zikir dan doa setelah sholat serta bacaan sholat. Harapannya mudah-mudahan Ananda di rumah senantiasa bisa mengaplikasikan atau tetap mengaplikasikan apa-apa yang sudah didapatkan di sekolah, termasuk seperti tadi doa-doanya tetap ada, kemudian zikir dan doa setelah sholat juga seperti itu, dan kemudian bacaan sholatnya juga semakin lancar. Ya, mungkin demikian yang bisa saya paparkan dari pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir batin jika masih ada yang kurang dalam penyampaian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Dian atas informasinya mengenai hafalan doa dan hadis. Harapannya semoga anak-anak kita dengan sering terucapnya doa maupun hadis menjadikan habit atau kebiasaan bagi anak-anak kita dalam melafazkan maupun mengamalkannya. Baik ayah bunda sekalian, berikut ada informasi yang terakhir yaitu mengenai pengganti kegiatan khas kelas yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Tiwi. Kepada Ustazah Tiwi, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustazah Qori atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ya Bunda? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan virtual dan dilanjutkan pembagian penilaian tengah semester. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Izinkan saya ayah bunda, di sini saya akan menyampaikan tentang kegiatan Career Day. Bentar ya. Ya, baiklah, Career Day. Karena kondisi wabah COVID-19 yang masih melanda, maka kegiatan outdoor yang biasa diadakan di kelas 8 ini, yaitu kegiatan ICAM, tidak dapat dilakukan. Kemudian untuk mengisi kegiatan sebagai pengganti, sekolah mengadakan program Career Day. Program Career Day ini berupa workshop secara virtual via Zoom tentang profesi yang hubungannya dengan sains, entrepreneur, dan komunikasi. Untuk pelaksanaannya, 1 hari dengan durasi sekitar 2 jam dengan 3 materi.
tentang ketiga materi di atas ya, ada sains, entrepreneur, dan komunikasi. Nanti pelaksanaannya sekitar bulan November. Semoga dengan diadakannya kegiatan Karirda ini, Ananda masih tetap bisa berkegiatan meskipun dalam kondisi yang sedang wabah COVID-19 ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Ayah Bunda, tentang kegiatan tersebut. Semoga nanti kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa menambah wawasan bagi Ananda. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Tiwi atas informasinya. Alhamdulillah ya, semoga dengan adanya kegiatan pengganti khas kelas ini, anak-anak kita tetap bersemangat untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Baik, ayah dan bunda sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, berbagai informasi telah selesai kami sampaikan, menginformasikan kepada ayah bunda sekalian bahwa setelah ini akan diadakan pembagian penilaian hasil PTS yang insya Allah para wali kelas akan mengirimkan melalui WhatsApp pribadi. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan dapat menghubungi para wali kelas melalui WhatsApp ataupun by telepon. Baik, ayah bunda sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk menambah keberkahan, marilah kita tutup dengan doa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Sair. Kepada Ustadz Sair dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah dan bunda, sekali lagi untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama mengharap keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min aqina imama rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tu'akhidna tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana antal wahhab. Rabb akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sair atas doa yang telah dipanjatkan. Baik ayah bunda, alhamdulillah berakhir kegiatan kita pada pagi hari ini.